sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama merenungkan bagaimana Allah yang begitu baik mengkaruniakan berkat-berkat khusus bagi kita, kepada kita orang-orang yang dengan rendah hati hidup di hadapan Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama di 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke 5b. Dikatakan Allah menentang orang yang sombong, tetapi Dia memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu saya mendengar kabar bahwa ada kehebohan viral, pernah dengar penguin yang warna pink? Anak saya lah yang mencerita kepada saya, "Papi, kisah munculnya penguin dengan warna pink karena masa pandemi ini mengejutkan banyak orang." Saya juga terkejut, Papa, karena saya ingat waktu sekolah, ya, kalau kita di kelas disuruh gambar, kita ada yang gambar penguin lalu kasih warna pink. Guru pasti bilang, lumba-lumba pink, ya, ada lumba-lumba, ya. Nah, saudara, guru akan bilang, lumba-lumba itu warnanya hitam putih, nggak ada yang pink. Nah, kok ada yang pink? Iya, gitu. Nah, saudara, lumba-lumba ini menjadi viral karena langka, ya, langka. Kalau saya mengingat hal yang ditulis oleh Jim Collins, dia ada menuliskan betapa langkahnya manusia yang disebut rendah hati, khususnya pemimpin yang rendah hati, seperti binatang lumba-lumba pink yang langka. Saudara, mengejutkan karena dia bilang pemimpin yang rendah hati dan orang-orang yang rendah hati itu sebenarnya membangun perusahaan-perusahaan yang sukses. Jim Collins pernah menulis 2 buku. Buku pertama, Build the Lies, bagaimana tradisi sukses perusahaan-perusahaan yang visioner. Lalu bukunya ini bestseller. Dia tulis lagi buku kedua dan lebih luar biasa, terjual 2 juta eksemplar, A Good to Great. Alasan sejumlah perusahaan berhasil membuat lompatan dan yang lain gagal. Dia mensurvei 10 lebih perusahaan global yang terkuat di dunia, dan apa yang membuat perusahaan itu bertahan dari generasi ke generasi dan hebat. Saudara, yang terjadi, dia susun pertama, kedua, ketiga, dan yang kelima mengejutkan adalah yang membuat perusahaan-perusahaan global yang hebat, yang begitu luar biasa di dunia dan turun-temurun kuat, karena satu, yaitu salah satu alasannya, pemimpin-pemimpin yang dimiliki mereka rendah hati. Nah, saya mencatat bahwa dari buku tersebut, dia menyampaikan, Jim Collins menyampaikan, para pemimpin yang rendah hati tidak pernah menyombongkan diri, bahkan cenderung pemalu. Mereka menunaikan tugas dengan diam-diam tanpa berupaya mencuri perhatian dan pujian publik. Apabila ada keberhasilan, mereka selalu berusaha untuk memberi kredit kepada orang lain atau hal yang di luar diri mereka. Memberi kredit kepada orang lain, ya. Sesuatu yang orang lain dapat justru bukan mereka. Apabila ada kegagalan, mereka bertanggung jawab secara pribadi dan tidak mencari kambing hitam. Ambisi mereka adalah untuk kelanggengan perusahaan, bukan penggemukan dan kepentingan diri. Meskipun rendah hati, mereka juga dikenal sangat konsisten, tangguh, dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan. Mereka membangun prinsip yang idealis dan mentaatinya dengan militan. Pendek kata, pemalu tapi pemberani, rendah hati namun militan. Nah, ini ditulis oleh orang dunia. Jim Collins ini menuliskan ini untuk dunia bisnis, untuk dunia sekuler. Sedangkan kalau saya lihat nilai-nilai ini ada di Alkitab. Saudara,
ketika dia melakukan survei dan memunculkan di bukunya bahwa perusahaan-perusahaan tingkat dunia yang berhasil eksis di dunia, bahkan turun-temurun perusahaan itu begitu kuat, dia menemukan karena ada pemimpin yang seperti ini. Saudara, kekristenan yang sebenarnya semua ini ada di Alkitab justru meninggalkan prinsip-prinsip seperti ini. Justru di dunia bisnis, orang dunia pakai prinsip Alkitab. Orang Kristen malah meninggalkan. Nah, ini menjadi pembelajaran kita bahwa Allah sebenarnya dalam konsep Alkitab, maaf tulisannya harusnya, konsep Alkitab tentang kerendahan hati sangat erat terkait dengan Allah Tritunggal. Yaitu kerendahan hati yang didasari oleh Allah Bapa, dicontohkan oleh Allah Anak, dan dimungkinkan oleh Allah Roh Kudus. Artinya begini, kalau saudara melihat bagaimana bicara tentang kerendahan hati, Yesus Kristus telah mencontohkannya ketika di Galilea. Matius pasal 3 ayat 13 dan 15. Kita tahu dikatakan maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu jawab Yesus. Kata Yesus kepadanya, biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sahabat doa, pada waktu itu Yohanes sedang terkenal. Semua orang datang itu bukan ke Yesus pada awal pelayanan yang namanya baptisan. Yohaneslah yang dikenal. Berbondong-bondong orang mendengar Yohanes berkhotbah dan menyerahkan diri dibaptis. Orang berkata, ada pengkhotbah hebat, ada ini yang hebat, ada pelayan hebat. Semua datang ke sana. Lalu Yohanes membaptis. Tiba-tiba bisa berkata di depan semua orang, membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Saudara, ini hal yang mengejutkan, karena Yohanes menyatakan ini di depan semua orang pengikutnya. Dan ini butuh kerendahan hati. Orang sudah melihat sosoknya dia, yang dimana semuanya orang tahu tentang dia. Di tengah-tengah pelayanan demikian, muncullah Yesus. Dan dia berkata, inilah yang harus diikut. Buka tali kasutnya aku gak layak. Inilah anak domba Allah. Dan bahkan dia gak mau baptis Yesus. Gak mau karena apa? Merasa tidak layak. Sahabat doa yang saya kasih Tuhan, orang yang merasa layak dalam pelayanan kadang tidak layak. Yang merasa tidak layak justru layak. Kalau orang dalam pelayanan merasa dia mampu, itu dia lupa bahwa Tuhan yang berkasih kemampuan. Sudah, apa jawaban Yesus? Sama. Yesus anak Allah, dia Allah yang turun ke dalam dunia. Waktu dia mau datang ke Yohanes, ini mengejutkan, karena dia merendahkan hati. Siapa Yohanes? Orang dia anak Allah kok, Yesus kok. Tapi Yesus menyerahkan diri. Dan bahkan ketika Yohanes tolak, dia berkata, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Akhirnya Yohanes bilang, ya udah, sebenarnya saya gak layak membaptis engkau, tapi demi kehendak Allah saya lakukan. Yesus juga sama. Sebenarnya Yesus melakukan baptisannya bukan karena dia berdosa, tapi Yesus menyerahkan diri dibaptis untuk menggenapi kehendak Bapa. Dia tunduk. Yesus taat. Karena siapa sih Yohanes bisa membaptis Yesus? Siapa di dunia? Catatan satu-satu kalinya yang membaptis Yesus. Seluruh orang Kristen seluruh dunia, semuanya kita pernah dibaptis oleh pendeta. Siapa? Saya masih tahu pendeta yang baptis saya semua. Tapi siapa yang pernah membaptis pendeta? Ayo.
Kalau secara jabatan, dia jemaat biasa, dia baptis pendeta. Nih, Yohanes baptis Yesus. Itu kan kayak jemaat baptis seorang juru selamat. Waduh, yang siapa Yohanes? Tapi Yesus mau lebih luar biasa kalau lihat dari sisi Yesus. Yesus bersedia menundukkan diri. Nah, ini yang saya katakan. Saudara lihat, waktu dibaptis, nyatalah bagaimana Allah berkata dari surga, ini anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bagaimana Roh Kudus dinyatakan dalam bentuk burung merpati yang datang. Saudara, kerendahan hati disukai oleh Bapa di surga. Seorang yang rendah hati adalah seorang yang mengatakan bahwa semua kemampuannya berasal dari Tuhan. Bahwa ia mampu melakukan sesuatu karena Tuhan yang memampukannya. Tanpa Tuhan, ia sama sekali bukan apa-apa. Orang rendah hati akan mengakui seluruh karyanya karena Allah yang memampukannya, bukan karena dirinya. Selalu ingat pujian ini. Bukan karena kelebihanku, bukan karena fasilidaku. Refnya berkata, semua karena anugerahnya. Tanpa Tuhan, kita sama sekali bukan apa-apa. Saudara, manusia itu pada dasarnya nothing. Kita lihat Musa nih. Seorang buronan, pernah bunuh orang di Mesir. Nggak punya modal apa-apa, melarikan diri. Lalu di padang mengembalakan kambing domba Yitro. Dan Tuhan menampakkan diri kepada dia. Saudara, Musa itu sebelum melarikan diri, seorang anak yang diangkat oleh putri Firaun. Berarti kalau putri Firaun, bagi Firaun, Musa adalah cucunya Firaun. Musa besar di istana, punya ilmu luar biasa. Ilmu Mesir waktu itu begitu hebat. Dan waktu Musa keluar istana, dia tetap merasakan dia bisa berbuat sesuatu. Cucunya Firaun, anak putri Firaun. Terus ini masalah kecil orang Yahudi. Lalu dengan dia bisa berkata, aku aja orang Yahudi peduli sama kamu. Aku dari istana mau keluar. Kamu sama-sama Yahudi berantem. Dia suruh jangan berantem. Oh dia mau pimpin. Ini nggak tahu ya, saudara. Dia melihat ketika orang Yahudi yang dimana disiksa oleh orang Mesir karena pekerjaan Lodi, dibunuhnya orang Mesir ini. Dikuburnya, ketahuan dia melarikan diri. Apa? Sekejap statusnya jadi anak putri Firaun hilang. Sekejap semua jabatan hilang. Sekejap semua hilang. Saudara, apa yang dipikir Musa? Oh, dia bisa melakukan. Sama. Berapa banyak yang berpikir mampu, bisa, sanggup. Karena pandemi sekejap hilang. Saudara, kalau Tuhan mau mengangkat, sekejap dari bawah bisa naik ke atas. Daud yang tidak dikenal orang. Seorang anak remaja cuma di padang gembalakan kambing domba, bisa dipanggil pulang, diurapi jadi raja. Sama. Saudara, Musa yang gak ada apa-apanya. Saudara, waktu dia lari, Tuhan kasih dia kesempatan. Tuhan ubah dia. Oke, udah lihat, kamu nothing. Ketika sudah merasa tidak ada apa-apanya, udah mulai Tuhan kasih dia penglihatan. Semak duri yang terbakar. Di situ Tuhan jamah dia. Tuhan bilang, saya utus. Waktu Tuhan utus, di situ dia mulai berkata, saya tidak bisa apa-apa. Saya nggak bisa ngomong. Orang bisa bicara sama Tuhan, debat sama Tuhan, masih bilang nggak bisa ngomong. Karena sudah menyadari. Kalau dulu sombong semua bisa, sekarang tidak bisa. Nah, saudara, manusia itu pada dasarnya nggak ada apa-apa. Lalu diubah menjadi something oleh Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhanlah yang everything. Jadi saudara kalau lihat, Musa kalau pola hidupnya ya, dulu di Mesir, dia merasa dia something. Saya sesuatu, saya anak putri Firaun. Waktu dia melarikan diri, baru di padang mengembang kambing domba, dia berkata, I am nothing. Saya nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Seluruh bahasa dipelajari Mesir cuma ngomong sama binatang. Me dijawab.
sendirian. Buronan, penjahat, pernah bunuh orang. Gak ada apa-apanya. Dulu di Mesir, I am something. Lu gak tahu gue siapa. Ketika itu di padang menggembalakan kambing domba, di situ dia sadar. Dia nothing. Lalu saudara, ketika dia menundukkan diri pada Tuhan yang adalah everything, Tuhan pakai dia. Wah, dia angkat tongkat, langsung gerak gulita Mesir. Dia angkat tongkat, pukul itu Laut Merah, langsung terbelah. Dia angkat tongkat, belalang turun. Saudara, cuma pakai tongkat loh, Tuhan ubahkan semua. Saudara, karena itu ingat ya, kita ini nothing. Jadi kalau kita jadi something hari ini, ingat kita bukan everything. Kita jadi something karena kita lengket, kita bergaul, kita intim dengan yang punya segalanya, yaitu Tuhan. Maaf kata, kalau Tuhan mau setel, Tuhan mau izinkan lah maksudnya. Ya udah. Kalau lihat orang, waduh, Tuhan setel sekali aja langsung bisa gak ingat apa-apa kok. Saudara, kerendahan hati adalah satu-satunya karakteristik yang kita miliki tanpa kita merasa miliki. Jadi saudara, bila kita sungguh-sungguh menyadari bahwa terus kita masih belum merendah hati, kita masih perlu belajar, kita belum punya, sampai kita benar-benar melakukannya. Saudara, orang rendah hati bukan merasa dia punya, dia harus merasa dia sudah melakukannya. Kalau saudara lihat Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22-23. Saya bacakan ya. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Saudara, kalau dipuji begini, telinga apa gak tinggi? Apa hati gak berbunga-bunga? Oh, engkau perintah. Gideon menang perang saudara, dan ada bukti dia menang. Nah sekarang orang mau angkat dia jadi raja. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia jawabnya, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anak-anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang akan memerintah kamu. Saudara lihat, Gideon tidak lupa daratan dengan kekuasaan disodorkan. Bukan seperti pemimpin-pemimpin politik. Pilpres masih jauh aja udah pasang spanduk di mana-mana di jalanan. Sudah mengusulkan diri sendiri malahan. So Gideon mengajarkan bahwa kemenangan yang dia miliki dari Midian itu dari Tuhan. Dan Gideon mengajarkan orang yang mau mengangkat dia, mengatakan bahwa Tuhan yang memerintah, bukan manusia. Jadi kalaupun manusia hari ini diberi kesempatan menjadi pemimpin, jangan sombong. Bukan kita, Tuhan yang bekerja. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, karena itu saya mau katakan, satu-satunya bukti kesungguhan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan bukan ditampilkan di gereja. Satu-satunya bukti kesungguhan hati kita bukan di hadapan Tuhan, bukan bicara, oh ini lagi di gereja di hadapan Tuhan. Enggak. Satu-satunya bukti kesungguhan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan adalah kerendahan hati kita di hadapan sesama manusia dalam keseharian hidup kita. Buktikan itu di hidup kita sehari-hari. Bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah banyak mendengar bagaimana kalau orang dipulihkan dan disembuhkan, khususnya lewat sebuah masa seperti tadi Bu Lucy. Sembuh dari stroke, pernah lumpuh, bahkan pengalaman seperti itu, apalagi yang bisa disombongkan. Yang keluar dari mulut adalah, sungguh Tuhan baik, sungguh anugerah Tuhan saya bisa berjalan. Saudara, jangan sampai Tuhan sentil kita karena kesombongan kita. Biarlah kita rendahkan hati. Ingat Gideon, ingat Musa, ingat bagaimana mereka yang tidak ada apa-apanya menjadi apa-apa, bukan karena mereka, tapi karena Tuhan. Hari ini, yuk kita minta sama Tuhan kerendahan hati. Karena orang yang rendah hati,
itu akan mendapatkan perkenanan Tuhan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua.